Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan selalu ada pengharapan yang timbul karena dunia seringkali menawarkan ketakutan bagi kita. Dunia seringkali menawarkan kekhawatiran atas kita. Itu sebabnya kita perlu ambil waktu saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan sehingga ada kekuatan, ada pengharapan, ada keteguhan iman. Karena itu saya ajak setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu sebabnya kita rindu untuk terus diperbaharui, terus dituntun, terus diarahkan sehingga kita semakin hari semakin kuat menghadapi setiap situasi dan keadaan hari-hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sama-sama kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena setiap hari, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan timbul pengharapan yang baru. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan dari sorga untuk kami menghadapi setiap situasi, keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga tatkala kami belajar firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita ada kerinduan, ada keinginan, ada visi, ada rancangan, ada rencana yang kita atur sedemikian rupa agar kita punya pegangan gitu ya kan. Namun seringkali Tuhan dalam tanda kutip saya pakai mengacak-acak rencana kita saudaraku. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita tatkala kita datang kepada Tuhan. Betul, sebagai manusia kita mesti punya planning, kita mesti punya rencana, kita mesti punya rancangan di hari ke depan. Saya mau buat apa ya? Hari besok saya akan kerjakan ini, hari esok saya akan lakukan itu. Tetapi ketahuilah rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan dan rancangkan, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku ini, kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tuh udah punya rancangan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya, dan Tuhan tahu akan hal itu. Itu sebabnya kalau kita mau mendapati apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, maka kita harus belajar mau diatur, mau diarahkan gitu kan. Tapi yang saya perlu garis bawahi di sini saudaraku adalah kita mesti tahu bahwa Tuhan ini punya rencana dalam hidup kita. Dan seringkali rancangannya itu seringkali kita tidak mengerti, tapi yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang gini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu hari depan kita, masa depan kita dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau jujur hari-hari ini justru kita lihat kok Tuhan, rancangan Tuhan saya tahu nih datangkan damai sejahtera, penuh harapan, hari depan yang luar biasa. Tetapi kenapa kok saya lihat kayaknya gak ada menuju ke arah sana. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel pun sama, mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan bilang aku akan memberikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, apakah mereka langsung dapat tanah yang berlimpah susu dan madunya? No, mereka harus melewati padang pasir, mereka harus melewati padang gurun, saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Mereka belum melihat, tetapi Tuhan sudah berjanji gitu loh. Tuhan tahu rencana yang Tuhan sudah siapkan itu matang. Gak mungkin gagal. Nah, seringkali Tuhan mengintervensi rencana kita, saudara, supaya kita dibawa Tuhan masuk ke tempat yang memang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Dan saya mau pastikan sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah siapkan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan hari depan yang penuh kepastian, yang penuh harapan. Itu yang Tuhan sediakan. Namun dalam perjalanan proses kesananya, OTW kesananya, on the way kesananya, itu melewati padang gurun, melewati tanah yang berbatu-batu, melewati gunung yang terjal. Tetapi kalau engkau mau melihat, engkau harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Selain taat, kita mesti harus mau diatur, saudara. Kita gak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Nah, masalahnya ada banyak dari kita, anak-anak Tuhan, maunya ngatur Tuhan. Tuhan, saya maunya seperti ini Tuhan. Tuhan, saya maunya seperti ini. Sehingga ketika diproses, yang tadinya pembentukan proses pendidikan itu adalah untuk mendewasakan kita, supaya kita siap terima rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kita gagal di tengah jalan. Kenapa kita gagal? Karena kita gak mau dibentuk. Kita gak mau diproses. Kita gak mau mengalami namanya pendidikannya Tuhan untuk kita mendapati sesuatu yang memang Tuhan sudah siapkan, yaitu hari depan yang penuh harapan itu. Nah, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo ingat, ketahuilah Tuhan itu gak pernah gagal. Yang sering kali membuat gagal itu bukan Tuhan, tapi kita. Kenapa kita gagal? Karena kita gak mau diatur, kita gak mau taat, kita gak mau ngikutin apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Makanya pesan Tuhan kepada Yosua sederhana, saudara, ketika dia menggantikan Musa dalam kepemimpinannya. Tuhan bilang, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Ikuti aja aku di belakang. Makanya bangsa Israel mengikuti Tuhan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin. Tiang-tiang itu bergerak, maka bangsa Israel membuka tendanya knockdown itu, saudara, yang akhirnya mesti jalan, ikut Tuhan jalan. Tuhan berhenti di suatu tempat, maka bangsa Israel harus kembali membuka tenda mereka. Itulah gambaran hidup kita. Sehingga akhirnya kita menyadari hidup kita itu harus mau dipimpin oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup mau diatur oleh Tuhan. Amin. Tuhan punya peraturan, Tuhan punya ketetapan. Tujuannya bukan nyusahin saudara dan saya, no. Peraturan dan ketetapan yang Tuhan buat agar kita tetap ada dalam tracknya, jalannya Tuhan. Supaya ketika kita ada on the tracknya Tuhan, maka kita akan melihat, oh, hari depan rancangan yang dahsyat itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang penting on the track dulu nih. Jangan kau menyimpang ke kanan, kau ke kiri. Jangan, Tuhan lurus ya, kau mesti lurus. Nanti Tuhan belok, baru kita mesti belok. Gitu, saudara. Nah, saya ajak setiap kita umat Tuhan hari ini, yuk sama-sama yuk kita belajar. Ingatlah, Tuhan gak pernah gagal. Yang sering kali membuat kita gagal mendapati apa yang Tuhan sudah janjikan, sama seperti bangsa Israel, tidak mengalami tanah perjanjian oleh karena keras kepala batu, tegar tengkuk, gak mau diatur, gak mau taat. Kita belajar dari bangsa Israel agar kita melihat masa depan, hari depan yang memang dalam Tuhan sudah Tuhan pastikan berdasarkan janjinya. Ingat saudara, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Dengan kata lain, kalau Tuhan bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya, maka itu yang akan digenapi. Dan Tuhan berjanji rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kepastian dalam Tuhan untuk hari depan kita adalah kepastian yang luar biasa dan kepastian yang dahsyat. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena janji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah berjanji dalam hidup kami bahwa rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera sudah Tuhan siapkan bagi kami. Bagian kami adalah taat.
Bagian kami adalah tetap setia. Bagian kami adalah tetap mau diatur. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Mereka yang hari ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu berikan kepada kami hati yang mau diatur oleh Tuhan. Karena kami tahu ada kepastian masa depan di dalam Tuhan. Ada kepastian hari depan yang dahsyat dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini. Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami kuasa, mengalami kesembuhan. Bahkan mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang bimbang, Allah berikan keteguhan. Mereka yang tawar hati, berikan semangat yang baru. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.